Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Amelia dari kelas 3 HAKF nomor absen 11. Di sini saya akan menunjukkan bukti pengerjaan pada aplikasi Zahir Accounting. Pertama, saya akan membuka aplikasi Zahir terlebih dahulu. Setelah itu saya akan membuka data. Yang pertama ada data dari Rudy Travel. Untuk transaksi terakhir yang dilakukan pada perusahaan Rudy Travel ini, berdasarkan instruksi itu pembayaran gaji karyawan. Nah, ini adalah aktivitas berdasarkan perintah modul yang terakhir. Lalu untuk laporannya, pertama buka ke semua transaksi. Tanggalnya 1 Januari 2016 sampai 31 Januari 2016. Nah, di sini adalah daftar jurnal semua transaksi. Yang pertama ada pengeluaran sewa kantor Bapak Ahmad Riyadi sebesar 9.600.000. Lalu pembelian komputer ke toko Citra Komputer sebesar 2.783.000. Lalu pengeluaran biaya listrik air telepon Pak Dani sebesar 1.150.000. Lalu penjualan PT Dharma Asri sebesar 1.134.000. Lalu pembayaran kepada toko Citra Komputer sebesar 2.727.340 rupiah. Lalu potongan pembelian ke toko Citra Komputer sebesar 55.660. Lalu penerimaan dari Bapak Jimmy sebesar 15 juta. Lalu potongan penjualan Bapak Jimmy sebesar 200.000. Lalu pengeluaran Ibu Rani sebesar 250.000. Lalu penerimaan dari PT Sinar Abadi sebesar 11.125.000 dan penghapusan utang usaha dengan invoice INV 002049 sebesar 500.000. Lalu selanjutnya transfer ke bank sebesar 9.500.000. Lalu jurnal umum penyesuaian sewa dibayar di muka sebesar 800.000 dan pengeluaran gaji untuk karyawan yaitu 2.175.000. Ini tadi adalah daftar semua transaksi. Lalu selanjutnya ke kas dan bank. Nah, ini adalah jurnal kas keluar. Lalu untuk jurnal masuknya, lalu selanjutnya ke jurnal penjualan. Di sini penjualannya ke PT Dharma sebesar 1.134.000. Untuk piutangnya utang di Sinar Abadi. Lalu selanjutnya ke pembelian.
Ini adalah jumlah pembelian komputer ke Citra Komputer jumlah 2.783.000. Lalu utang usaha ini adalah kartu utang ke PT Indojaya sebesar 12.900.000 dan juga ke Bapak Ali sebesar 9.800.000, sehingga total utangnya itu di perusahaan Rudy Travel sebesar 22.700.000. Untuk persediaan ini tidak ada karena Rudy Travel itu perusahaan jasa. Lalu selanjutnya ke laporan keuangan. Ini ada arus kas, untuk arus kasnya dari Rudy Travel dari 1 Januari 2016 sampai 31 Januari 2016, yaitu dari aktivitas operasinya ada total utang usaha sebesar 26.125.000. Lalu ada biaya bayar di muka sebesar minus 9.600.000. Lalu ada total utang usaha sebesar 2.727.340.000. Lalu pendapatan usaha sebesar 1.134.000. Lalu ada beban administrasi dan umum sebesar 3.325.000, sehingga total dari aktivitas operasinya adalah sebesar 11.606.660 rupiah. Dan juga ada financing activities, yaitu total modal sebesar atau price itu 250.000, sehingga total kas keluar ataupun kas masuk sebesar 11.356.660 rupiah dari saldo awal yang yaitu 81.250 rupiah dan saldo akhirnya menjadi 92.606.660 rupiah. Lalu selanjutnya laba rugi standar. Ini adalah laba rugi dari Rudy Travel. Pertama ada pendapatan yaitu 934.000. Lalu total beban atas pendapatan 55.660 rupiah, sehingga laba atau rugi kotornya 989.660 rupiah. Lalu dari beban operasional yaitu beban pemasaran dan penjualan sebesar 500.000 dan juga beban administrasi dan umum sebesar 4.125.000, sehingga beban operasionalnya 4.625.000, sehingga rugi atau laba atau rugi operasinya minus 3.635.340 rupiah. Lalu untuk beban non operasional, pendapatan lain, beban lain itu tidak ada, sehingga laba rugi bersihnya itu minus 3.635.340 rupiah. Lalu selanjutnya neraca. Ini neraca
yaitu total kas 10.134.000, lalu total bank 82.472.660 rupiah, lalu total piutang usaha 11.475.000, lalu total pajak dibayar di muka sebesar 14.353.000, lalu total biaya dibayar di muka sebesar 8.800.000, lalu untuk total harta tetap berwujud sebesar 121.205.000. Lalu untuk akumulasi penyusutan harta tetap itu ada minus 7.362.500, sehingga total hartanya itu 247.160 rupiah. Lalu ada utang usaha sebesar 22.700, lalu utang lain sebesar 9.300, lalu total utang pajak sebesar 7.800, lalu total utang jangka panjangnya 24.800, sehingga total kewajibannya 64.600. Untuk modalnya yaitu 149.750.000 dan total labanya 26.727.160 rupiah, sehingga total modalnya 176.477.160 rupiah, sehingga total kewajiban dan juga modalnya 241.077.160 rupiah. Itu tadi adalah bukti pengerjaan dari saya pada perusahaan Rudy Travel. Lalu pada perusahaan yang selanjutnya, saya buka aplikasi Zahir kembali untuk menunjukkan bukti pada perusahaan yang selanjutnya. Perusahaan yang selanjutnya yaitu PT Sumber Rezeki. Lalu untuk aktivitas terakhir dari PT Sumber Rezeki ini berdasarkan transaksi, itu adalah transfer antar rekening. Saya akan langsung menunjukkan pada laporannya di buku besar di daftar jurnal semua transaksi. Nah, di sini adalah daftar jurnal semua transaksi pada PT Sumber Rezeki 049 dari tanggal 1 Januari 2016 sampai 31 Januari 2016. Yang pertama, pada tanggal 2 Januari 2016 ada penerimaan bunga bank sebesar 250.000. Lalu 3 Januari 2016 ada penjualan kepada PT Jaya Elektroda sebesar 3.850.000. Lalu pada tanggal yang sama juga ada penyesuaian persediaan sebesar 2.595.000. Di tanggal yang sama juga ada pengeluaran untuk listrik, air, telepon sebesar 1.255.000. Lalu di tanggal 5 Januari 2016 ada penjualan kepada PT Jaya Elektroda sebesar 550.000, lalu penyesuaian persediaan sebesar 315.000, lalu 8
Januari 2016 ada pembelian tunai ke CV Trimegah sebesar 143.000. Lalu 10 Januari 2016 ada uang muka pembelian CV Riung Jaya sebesar 2.500.000. Lalu 11 Januari 2016 ada penerimaan dari PT Jaya Elektroda sebesar 3.234.000. Lalu di tanggal yang sama juga ada potongan penjualan PT Jaya Elektroda sebesar 66.000. Lalu 13 Januari 2016 ada pembelian kepada CV Riung Jaya sebesar 4.125.000. Lalu 13 Januari 2016 ada uang muka pembelian CV Riung Jaya sebesar 2.500.000. Lalu tanggal 15 Januari 2016 ada uang muka penjualan PT Multi Elektrik sebesar 1 juta. Lalu di tanggal sama ada penerimaan barang dan bagian dari CV Trimegah sebesar 1.650.000. Lalu di tanggal sama juga ada penerimaan sewa ruko dari penyewa ruko yaitu 500.000. Lalu ada penjualan ke PT Multi Elektrik sebesar 4.290.000. Lalu ada penyesuaian persediaan sebesar 3.375.000. Lalu ada uang muka penjualan PT Multi Elektrik sebesar 1 juta. Lalu ada retur pembelian CV Trimegah sebesar 82.500 dan juga pembayaran Trimegah pada tanggal 18 Januari 2016 sebesar 1.536.150 rupiah. Lalu di tanggal sama juga ada potongan pembelian ke CV Trimegah sebesar 31.350 rupiah. Lalu 25 Januari 2016 juga ada transfer kas ke bank sebesar 2 juta rupiah. Tanggal 28 Januari 2016 ada penjualan kepada pelanggan umum sebesar 715.000 rupiah dan juga ada penyesuaian persediaan sebesar 375.000 rupiah. Lalu di tanggal yang sama juga ada pengeluaran gaji karyawan sebesar 30 juta dan juga transfer bank ke kas kecil sebesar 750.000 rupiah. Lalu ke kas dan bank, jurnal kas keluar sama seperti yang ada di tampilan seluruh jurnal tadi. Ada pengeluaran untuk listrik, air dan telepon, ada uang muka pembelian, pembayaran kepada CV Trimegah dan juga pengeluaran gaji karyawan. Lalu juga ada kas masuk, yaitu penerimaan bunga bank, penerimaan dari PT Jaya Elektroda, penerimaan sewa ruko dari penyewa ruko, dan juga uang muka penjualan. Lalu selanjutnya ke laporan penjualan dan piutang. Ke jurnal penjualan, ini ada jurnal penjualannya. Sama seperti di tampilan daftar jurnal seluruh transaksi tadi, yaitu ada penjualan ke PT Elektroda sebesar 3.850.000, lalu ada penyesuaian persediaan sebesar 2.595.000, ada penjualan ke PT Multi Elektrik sebesar 4.290.000, ada penyesuaian persediaan sebesar 3.375.000, lalu ada penjualan ke pelanggan umum sebesar 715.000 dan penyesuaian persediaan sebesar 3.775.000. Lalu untuk piutang usahanya
di kartu piutang Megantara sebesar 1.250.000, lalu Unggul Utama sebesar 2.450.000, lalu CV Cipta Kreasi sebesar 850, dan PT Multi Elektrik sebesar 2.290, sehingga total semua piutang adalah 7.840.000. Lalu selanjutnya ke laporan pembelian dan juga utang. Ke jurnal pembelian. Ini ada jurnal pembelian, ada pembelian tunai CV Tri Megah, lalu pembelian ke CV Riung Jaya, dan penerimaan barang dan bagian dari CV Riung Jaya, CV Tri Megah. Lalu untuk kartu hutangnya, ada dari PT Sinar Elektro sebesar 10 juta, lalu dari CV Riung Jaya sebesar 7.650, dan juga CV Cipta Kreasi besar 850, sehingga total hutang dari seluruh Bimasol itu 18.500.000. Lalu ke laporan barang, ke daftar barang umum. Ini ada daftar barang dari PT Sumber Rezeki, ada kipas angin, gas cooker, radio, TV 20 inch, TV 14 inch, mesin cuci, dan kulkas. Ada harga satuannya dan juga total nilainya, dan total barang elektronik yang dimiliki oleh PT Sumber Rezeki ada Rp30.090.000. Lalu ke kartu stok. Ini ada total barang masuknya juga dan barang keluarnya. Untuk kipas angin itu total masuknya ada 5, keluar 1. Lalu kalau untuk gas cooker ada pembelian 2 kali, sehingga total masuknya ada 4. Radio ada total masuk 5. Lalu TV 20 inch terjual sebanyak 2. TV 14 inch ada masuk sebanyak 4 dan keluar ke sebanyak 3. Mesin cucinya masuk 5 dan keluar 1. Lalu untuk kulkas ada masuk 2, lalu keluar 3. Rugi barang rincian. Ini ada laba atau rugi barang. Lalu selanjutnya ada analisa barang. Lalu ada barang paling laris. Ada mesin cuci, TV 14 inch, TV 20 inch, dan juga kulkas yang menjadi barang paling laris. Laporan keuangan. Yang pertama ke arus kas. Di laporan arus kas ini ada aktivitas operasi dengan total piutang 3.234.000,
total persediaan barang minus 130.000, total uang muka dibayar sebesar minus 2.500.000, total pajak dibayar di muka sebesar minus 13.000, total utang usaha sebesar minus 1.536.150 rupiah, total uang muka diterima sebesar 1 juta, lalu total utang pajak sebesar 65.000, lalu total pendapatan usaha sebesar 650.000, total pendapatan lain sebesar 500.000, lalu beban administrasi dan umum minus 31.255.000, lalu pendapatan luar usaha sebesar 250.000, sehingga total operasi aktivitasnya itu minus 29.735.150 rupiah, dan total keluar atau masuknya kas minus 29.735.150 rupiah dari saldo awal 29 juta, dan saldo akhirnya menjadi minus 735.150 rupiah. Lalu untuk laba rugi standarnya ada pendapatan dengan total pendapatan 7.984.000, lalu total beban atas pendapatan sebesar 5.998.650 rupiah, dan juga laba atau rugi kotornya 1.985.350 rupiah. Lalu untuk total beban operasionalnya 31.255.000 rupiah, sehingga laba atau rugi operasinya minus 29.269.650 rupiah. Lalu untuk pendapatan lainnya ada 250.000 rupiah, sehingga laba atau rugi bersihnya adalah minus 29.019.650 rupiah. Selanjutnya adalah neraca standar dari PT Sumber Rezeki. Untuk neraca standarnya ada kas sebesar 1.352.000, lalu bank minus 2.087.150 rupiah, ada piutang usaha 7.840.000, lalu persediaan barang dagang 9.340.000, lalu uang muka dibayar sebesar 2.500.000, lalu total pajak dibayar di muka sebesar 155.500 rupiah, lalu ada total biaya dibayar di muka sebesar 2.300.000, ada total harta tetap berwujud sebesar 125 juta, dan akumulasi penyusutan harta tetap sebesar minus 12.500.000, sehingga total hartanya 133.900.350 rupiah. Untuk kewajiban ada utang usaha sebesar 16.875.000, lalu ada utang lain yaitu 2.115.000, lalu ada utang pajak sebesar 755.000, dan ada utang jangka panjang sebesar 81.375.000, sehingga total kewajibannya 101.120.000. Untuk modal ada 35.500.000 dan juga laba yaitu minus 2.719.650 rupiah, sehingga total modalnya 32.780.350 rupiah, dan juga total kewajiban dan modalnya 133.900.350 rupiah. Itu tadi adalah bukti-bukti pengerjaan dari saya di PT Sumber Rezeki. Lalu selanjutnya ke PT yang
PT selanjutnya adalah PT Dinda Amelia. Ke besar, lalu ke daftar jurnal semua transaksi. Karena sudah saya tutup buku, maka langsung ke Februari. Ini adalah daftar jurnal semua transaksi di PT Dinda Amelia. Ya, pertama pada tanggal 1 Januari 2018 ada pengeluaran PT Mega Home sebesar 24 juta. Lalu pada tanggal 2 Januari 2018 ada pembelian ke PT Electronic Solution sebesar 5.500.000. Lalu 3 Januari 2018 ada penerimaan dari Ryan Muslim sebesar 2.940.000 dan juga ada potongan penjualan sebesar 60.000. Lalu 4 Januari 2018 ada pembayaran kepada PT Mutiara Muslim sebesar 5 juta. Lalu ada penerimaan pendapatan bunga bank BCA sebesar 1.110.000. Lalu ada tanggal 5-nya ada uang muka penjualan PT Ryan Muslim sebesar 500.000. Lalu juga ada penjualan ke PT Ryan Muslim sebesar 1.475.000. Lalu ada penyesuaian persediaan sebesar 550.000. Lalu ada uang muka penjualan PT Ryan Muslim sebesar 500.000. Lalu ada 7-nya ada pengeluaran untuk salesman dan untuk beban bensin parkir tol sebesar 100.000. Lalu tanggal 8-nya ada penjualan jasa konveksi kepada PT Salsabila Muslim sebesar 27.500.000. Lalu tanggal 9-nya ada penerimaan Ibu Endes sebesar 100 juta. Lalu tanggal 10-nya ada pembelian ke PT Mutiara Muslim sebesar 3.350.000. Lalu tanggal 17-nya ada penjualan ke PT Ryan Muslim sebesar 990.000. Lalu tanggal 17-nya ada penyesuaian persediaan sebesar 200.000. Tanggal 18-nya ada pengeluaran uang muka karyawan sebesar 1 juta. Lalu tanggal 23-nya ada pembayaran kepada Salma Muslim sebesar 5 juta. Lalu tanggal 25-nya ada jurnal umum laporan pertanggungjawaban expense dari Pak Ahdan sebesar 1 juta. Tanggal 25 juga ada penghapusan piutang usaha sebesar 975.000. Lalu tanggal 29-nya ada penyesuaian persediaan kerusakan barang sebesar 20.000. Lalu tanggal 31-nya ada jurnal umum penyesuaian sewa kantor sebesar 2 juta dan juga jurnal umum penyesuaian PPN kurang bayar sebesar 2.715.000. Dan juga ada penyusutan bulan Januari 2018 untuk mesin dan peralatan itu 104.166,67 rupiah, dan juga untuk kendaraannya ada 416.666,67 rupiah.
Lalu ini ada buku besarnya. Untuk kas kecil, saldo awalnya 5 juta, saldo akhirnya 4.100.000. Untuk bank BCA, saldo awalnya 100 juta, saldo akhirnya 199.040.000 rupiah. Lalu piutang dagang, saldo awalnya 5 juta, saldo akhirnya 2 juta. Lalu jadikan kerugian piutang, saldo akhirnya 975 juta. Persediaan barang dagang gamis, saldo awalnya 3 juta, saldo akhirnya 5.300.000. Lalu persediaan barang dagang jilbab, saldo awalnya 200.000, saldo akhirnya 130.000. Lalu uang muka karyawan atau advance, ada BPN masukan, ada sewa duet di muka dengan saldo akhir 22 juta. Lalu mesin dan peralatan, saldo akhirnya 5 juta. Akumulasi penyusutannya minus 104.166,67. Lalu akumulasi penyusutan kendaraan, saldo awalnya 416.666,67 rupiah dengan saldo akhir minus 833.333,34 rupiah. Lalu utang usahanya, saldo awalnya 10, saldo akhirnya 8.850. Ada uang muka penjualan, ada PPN keluaran, ada utang PPN kurang bayar dengan saldo akhir 1.915.000. Lalu modal disetor, saldo awalnya 50 juta dan saldo akhirnya 150 juta. Lalu penjualan barang dagang, saldo akhirnya 1.650. Lalu pendapatan jasa konveksi, saldo akhirnya 25.500 dan potongan penjualan dengan saldo akhir minus 60.000. Lalu pendapatan lain, saldo akhirnya 1.210.000. Lalu harga pokok penjualan, saldo akhirnya 750.000. Lalu penyesuaian persediaan, saldo akhirnya 20.000. Lalu beban pengiriman, saldo akhirnya 50.000. Lalu beban stok alis dan berisinya, saldo akhirnya 800.000. Lalu beban sewa kantor, saldo akhirnya 2 juta. Lalu beban bensin, parkir dan tol, saldo akhirnya 100.000. Lalu beban penyusutan mesin dan peralatan 166,67 rupiah. Lalu beban penyusutan kendaraan 416.666,67 rupiah. Lalu untuk jurnal keluarnya sama seperti yang ada di semua jurnal tadi, ada pengeluaran, pembayaran, lalu pengeluaran beban bensin, parkir dan tol, lalu pengeluaran uang muka karyawan dan juga pembayaran kepada sesama muslim. Untuk jurnal masuknya bersama ada penerimaan dari rakyat muslim, penerimaan pendapatan bunga bank BCA, uang muka penjualan dan juga penerimaan dari Benda. Lalu ke laporan penjualan dan piutang. Untuk jurnal penjualannya ada penjualan ke rakyat muslim, penyesuaian persediaan, penjualan jasa konveksi ke Pasabila muslim, penjualan ke rakyat muslim dan juga penyesuaian persediaan. Lalu untuk piutang usaha, piutang usaha kepada Pasabila muslim sebesar 2 juta. Lalu untuk laporan pembelian dan hutangnya ke jurnal pembelian, ada pembelian ke PT Electronic Solution dan juga pembelian ke PT Mutiara Muslim. Untuk hutang usahanya itu ada di PT Mutiara Muslim sebesar 3.350.000 dan juga ke PT Electronic Solution sebesar 5.500.000, sehingga totalnya itu 8.850.000. Lalu ada
daftar barang ini, persediaan. Ini adalah daftar barangnya, ada kelompok gamis yaitu gamis putih XL, gamis putih L, dan gamis putih M. Lalu untuk kelompok jilbab ada jilbab putih dan jilbab biru. Dengan total headquarternya ada 5.430.000. Lalu ada jurnal persediaan yaitu penyesuaian persediaan kerusakan barang sebesar 20.000. Kartu stok ini ada barang yang masuk berapa, lalu barang yang keluar berapa, dan saldonya berapa. Untuk gamis putih XL saldo awalnya ada 10, lalu masuk 10 dan keluar 7 sehingga sisanya 13. Lalu untuk gamis putih L saldonya 10, lalu masuk 10 dan saldonya masih tetap 20 karena tidak ada pengeluaran. Lalu untuk gamis putih M saldonya 10, masuknya 10, juga tidak ada pengeluaran sehingga saldonya 20. Lalu jilbab putih saldonya 10, tidak ada pemasukan dan langsung keluar sebanyak 7 sehingga saldonya itu 3. Untuk analisa barangnya, gamis putih XL tersedia 13, gamis putih L tersedia 20, gamis putih M tersedia 20, jilbab putih tersedia 3, dan jilbab biru tersedia 10. Lalu untuk barang paling laris, itu ada gamis putih L terjual sebanyak 7 dengan keuntungan 700.000. Lalu jilbab yang paling laris ada jilbab putih terjual sebanyak 5 dengan keuntungan 200.000. Ini adalah laba atau rugi barang. Seperti tadi keuntungannya untuk gamis putih XL itu 700.000 dan juga jilbab putih keuntungannya 200.000. Lalu ada analisa penyusutan per kelompok harga tetap, yaitu mesin peralatan dengan nilai perolehan 5 juta, lalu penyusutan per bulan Januari. Penyusutan per bulannya Rp104.166,67. Akumulasi penyusutannya sama, nilai bukunya jadi Rp495.833,33. Lalu selanjutnya ke laporan keuangan. Lalu selanjutnya ada laporan arus kas. Dari operating activities ada total piutang sebesar 2.940.000, lalu total biaya dibayar di muka minus 24 juta, lalu total
utang usahanya minus 10 juta, lalu total uang muka diterimanya 500.000, lalu total utang pajaknya 2.590.000, lalu pendapatan usahanya sebesar 25.900.000, lalu pendapatan lainnya sebesar 1.110.000, lalu beban administrasi dan umum sebesar minus 900.000, sehingga total operating activities-nya ada 1.860.000, lalu ada financing activities sebesar 100 juta, sehingga total keluar atau masuknya kas ada 98.140.000 dengan saldo awal 105 juta dan saldo akhirnya 203.140.000. Lalu laba rugi standar ada pendapatan usaha dan juga pendapatan lain dengan total pendapatan 28.300.000, lalu ada total beban atas pendapatan sebesar 820.000, sehingga laba atau rugi kotornya 27.480.000. Lalu untuk total beban operasionalnya ada 2.900.000, sehingga laba atau rugi operasinya 24.580.000. Lalu total beban non operasionalnya sebesar 520.833,33 rupiah, sehingga laba atau rugi operasinya 24.059.166,67 rupiah, sehingga laba atau rugi bersihnya 24.059.166,67 rupiah. Lalu selanjutnya neraca standar. Neraca standar ada total hartanya mulai dari kas, bank, piutang usaha, persediaan barang, lalu biaya di muka, harta tetap, dan akumulasi pengusutan harga tetap menghasilkan total harga 257.607.500 rupiah, dan juga kewajiban dari total dari utang usaha dan juga dari utang pajak, sehingga total kewajibannya 10.765.000 rupiah. Lalu modal sebesar 150 juta dan laba sebesar 96.642.500 rupiah, sehingga total modalnya 246.642.500 rupiah, dan total kewajiban dan modalnya itu sebesar 257.407.500 rupiah. Itulah tadi bukti-bukti pengerjaan saya pada PT Dinda Amelia. Sekian bukti pengerjaan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.